Rocky telah berhasil membunuh Garuda. Virat yang berambisi menggantikan Garuda juga sudah dihabisi nyawanya. Hal yang paling kontras di KGF 2, puluhan ribu pekerja yang dulu dibawa paksa tetap tinggal di sana. Padahal mereka sudah bebas dari perbudakan Garuda. Rocky ternyata tidak menyuruh mereka kembali ke asalnya. Kini orang-orang yang telah merencanakan kematian Garuda datang untuk bertemu Rocky. Mereka adalah ketua partai penguasa Guru Pandian, penguasa wilayah Barat Endrus dan ajudannya Daya, ekstraktor emas Kamal, serta distributor emas Rajendra Desai. Sementara satu orang lagi dibawa paksa, dialah Rina, anak Rajendra Desai yang dicintai Rocky. Kini gaya Rocky jauh berubah. Dia tidak lagi menunjukkan sikap hormat kepada tuan-tuannya. Rocky tidak ingin diberi imbalan menguasai Mumbai setelah membunuh Garuda. Rocky mengaku ingin menjadi penguasa di KGF menggantikan Garuda. Kamal menentang keras jika KGF dikuasai Rocky. Kamal mengingatkan bahwa dulunya Rocky hanya tukang semir sepatu di Mumbai. Rocky tetap diam mendengar ocehan Kamal. Tapi Kamal semakin banyak omong, bahkan ingin membunuh Rocky. Kamal masih sebatas berwacana, sementara Rocky menembak mati Kamal tanpa kata. Suasana menjadi hening seketika. Rajendra Desai mengingatkan Rocky bahwa mereka bisa menggulingkan Rocky. Ancaman itu dianggap angin lalu saja. Kekejaman Rocky yang membunuh Kamal membuat Rena takut berada di istana Rocky. Tapi Rocky menjaga kehormatan seorang perempuan. Rena diperlakukan dengan baik. It hurts. Rocky mulai menata kerajaan barunya. Dia sudah memiliki pasukan. Banyak pekerja juga siap membela meski belum terlatih. Masih ingat dengan Varanam, Panglima KGF itu ternyata tidak dibunuh. Varanam hanya dimasukkan ke penjara. Rocky menilai Varanam adalah aset berharga. Rocky membebaskan Varanam dan diangkat kembali menjadi Panglima KGF. Varanam setuju. Dia siap mengabdi dan membentuk pasukan baru. Mantan mitra bisnis Surya Vardan kembali dipanggil untuk melanjutkan kerjasama. Rocky ingin menambang emas sebanyak-banyaknya. Emas telah membuat Rocky serakah. Serakah itu baik, keserakahan adalah kemajuan, ucap Rocky. Selama ini penambangan emas diketahui hanya pada satu lokasi saja di KGF. Surya Vardan telah merahasiakan 8 lokasi cadangan emas. Rocky mengetahui itu saat masuk ke ruang perawatan. Rocky ingin semuanya mulai ditambang. Untuk memulai rencana besar itu, Rocky memimpin sendiri para pekerja. Dia ikut bekerja bersama anak buahnya. Sosok Rocky memang pemimpin ideal meski jahat. Di KGF, Rocky dilihat seperti Tuhan oleh orang dewasa dan menjadi idola bagi anak-anak. Rena yang melihat semua itu jadi tertegun dan mulai kagum dengan Rocky. Apalagi ada seorang ibu meminta bayinya diberi nama oleh Rocky. Wajah bayi itulah yang sebelumnya membuat Rocky memulai perlawanan. Untuk menjaga keamanan KGF, pos pemeriksaan telah dibangun. Sebanyak 300 orang yang sudah dilatih ditempatkan di sana. Salah satunya pemuda muslim bernama Farman. Sebenarnya ibu Farman kurang merestui anaknya memegang senjata. Tapi Farman bersikeras. Dia bangga bekerja dan mengabdi untuk Rocky. Belum lama Rocky memimpin KGF, ujian sudah datang. Ancaman pertama dari sekelompok pasukan terlatih. Pos pemeriksaan diserang secara brutal. Farman berusaha melarikan diri. Dia membakar jembatan agar musuh tidak bisa melintas. Upaya Farman sia-sia. Pasukan itu memiliki pemimpin yang sangat kuat dan hebat. Dia adalah Adira, diperankan Sanjay Dutt. Adira membunuh Farman. Adira adalah adik Surya Vardan. Ternyata dia tidak mati saat diserang pasukan Garuda dulu. Kembalinya Adira tidak lepas dari peran Endrus dan kawan-kawannya untuk melenyapkan Rocky. Adira yang kejam dan bengis dinilai mampu melawan Rocky. Untuk membunuh Rocky tidak mungkin bisa dilakukan di KGF. Rocky dilindungi pasukannya dan puluhan ribu pekerja. Sebuah jebakan dirancang agar Rocky keluar dari sarangnya. Rajendra Desai yang merupakan ayah Rina pura-pura meninggal ditembak orang. Berita itu disiarkan di televisi. Rena langsung pergi dari KGF untuk pulang ke rumahnya. Rocky mengejar Rena.
Namun sesuai rencana, Rina diculik oleh anak buah Adira. Rocky berusaha menyelamatkan Rina dengan penuh keberanian. Para penculik itu dihajar dengan ganas. Rocky tampil beringas demi sang kekasih hati. Rocky tidak menyadari sudah masuk jebakan musuh. Adira telah menunggu kedatangannya. Dengan sangat mudah, Adira menembak Rocky yang sedang sibuk bertarung. Rocky sudah terluka parah. Adira berkesempatan membunuh Rocky yang sudah tidak berdaya. Tapi Adira sengaja mengampuni Rocky. Dengan begitu, seluruh penduduk di KGF bisa ketakutan melihat pemimpin mereka sekarat. Ketakutan yang ingin diciptakan Adira berhasil. Apalagi sebanyak 300 orang yang bertugas di pos pemeriksaan telah dibantai. Kembalinya Adira adalah teror bagi penduduk KGF. Kondisi Rocky yang terluka parah dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Emas yang dibawa untuk diekstraksi dihentikan oleh anak buah Adira. Puluhan orang dibuat menjadi mayat. Akses ke KGF juga ditutup. Seti yang ada di Mumbai ikut bergerak. Kelompoknya membunuh semua antek-antek Rocky di berbagai tempat. Seti bergandengan tangan dengan Inayat Halil. Tidak berhenti sampai di situ, kekuatan politik Rocky pun dihabisi. Rocky gagal mempertahankan kekuasaannya. Penduduk KGF jadi semakin gelisah. Pemimpin yang mereka andalkan tidak bisa berbuat apa-apa. Rocky jadi frustasi. Hanya bayangan sang ibu yang mampu menenangkannya di tengah situasi berantakan seperti saat ini. Derita batin lebih menyakitkan lagi. Seti mengolok-olok Rocky. Seti mempersilahkan Rocky kembali saja ke Mumbai dan menjadi budaknya. Rocky juga diminta membawa kekasihnya, Rena, yang bisa dijadikan hiburan oleh Seti. Belum lagi Ibu Farman menemui Rocky. Ibu itu memohon agar bisa melihat wajah anaknya, meski itu sudah menjadi mayat. Jangan sampai tubuh anaknya dimakan burung. Rocky telah dianggap lebih dari Tuhan oleh Farman. Tapi ketika Farman dibunuh, Rocky hanya bisa berbaring di tempat tidur. Rocky berpikir keras bagaimana caranya membalikkan keadaan. Diam-diam dia menelpon Kasim, ajudan Seti yang Rocky percayai. Ada sesuatu yang harus dilakukan Kasim, yaitu mengambil alih kembali semua wilayah yang direbut Seti. Selanjutnya, Rocky mengajak Rina meninggalkan KGF. Rocky mengaku KGF sudah tidak aman lagi. Itu dilakukan sebagai taktik agar rencana sebenarnya tidak bisa dibaca lawan. Rocky kemudian pergi ke Dubai membawa seluruh emasnya. Sebagian penduduk KGF berpikir Rocky lari menyelamatkan diri. Sebagiannya lagi masih yakin Rocky pasti akan kembali. Tujuan Rocky ke Dubai untuk bertemu dengan orang penting yaitu Inayat Halil. Rocky menawarkan bisnis menggiurkan. Semua emas Inayat Halil akan dibeli untuk dijual di India. Tawaran itu ditolak mentah-mentah meski sangat menguntungkan bagi Inayat Halil. Menurutnya Rocky sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jejaring Rocky telah dihabisi oleh Seti. KGF juga akan segera ditaklukkan Adira. Rocky santai saja mendengar penolakan itu. Dia lebih tertarik dengan senjata jenis Kalashnikov yang dimiliki anak buah Inayat Halil. Hal yang belum diketahui Inayat Halil, Kasim bersama orang-orang kepercayaan Rocky sedang bergerak membunuh semua jaringan Seti dan Inayat Halil. Tidak butuh waktu lama, berbagai wilayah strategis di India telah dikuasai kembali oleh Rocky. Inayat Halil kaget menerima informasi jika anak buah mereka di pelabuhan sudah dibunuh. Tanpa diduga juga, Inayat Halil sudah berada di bawah todongan senjata Rocky. Tidak ada pilihan lain lagi kecuali menyetujui semua tawaran Rocky. Rocky kembali ke India dengan kekuatan baru. Pengiriman emas mentah kembali dilakukan. Puluhan truk itu ingin dihancurkan lagi oleh Adira bersama anak buahnya. Kali ini yang keluar dari truk adalah Rocky seorang diri. Dia bergaya mengolok-olok Adira. Ketika Rocky akan ditembak, ratusan pasukan juga keluar dengan senjata yang jauh lebih canggih. Kepergian Rocky ke Dubai rupanya tidak hanya untuk emas, tapi juga untuk senjata. Adira terperangah menyadari dirinya masuk jebakan Rocky. Dia bersama anak buahnya jadi santapan empuk. Rocky benar-benar di atas angin.
Adira terluka parah. Dia sudah tidak berdaya karena terkena banyak peluru. Saya tidak menyukai kekerasan, tapi kekerasan menyukai saya, ucap Rocky terus mengolok. Anak buah Adira yang pernah menyeret paksa Rina tangannya ditebas oleh Rocky, sedangkan Adira sendiri diberikan ampunan. Rocky membalas gaya Adira, skor jadi 1-1. My territory. Keberhasilan Rocky mengalahkan dan mempermalukan Adira secara otomatis mengembalikan kejayaan Rocky. Kekuatan politiknya juga kembali. Rocky memang hebat, mampu membalikan keadaan dengan cepat. Penduduk KGF semakin percaya jika Rocky adalah pelindung mereka. Rocky tidak lupa menyelesaikan satu orang lagi yang telah menginjak harga dirinya, yaitu Seti. Mantan bosnya itu memohon ampun, tapi Rocky bukanlah seorang pemaaf. Seti sudah berbicara buruk tentang Rina dan hukumannya adalah mati. Kurbani. Rocky semakin tumbuh pesat. Dia telah menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Emas juga bertambah banyak dihasilkan dari penambangan KGF. Ketua partai penguasa Guru Pandian khawatir jika Ramika Sen dari partai oposisi memenangkan pemilu berikutnya. Rocky diminta bergerak agar Ramika tidak bisa mengikuti pemilu. Menurut Rocky, dirinya memang penjahat, tapi Rocky tidak akan pernah menyakiti wanita dan anak-anak. Rocky tidak menganggap Ramika Sen sebagai ancaman. Hidup Rocky dijalani dengan damai. Bisnis emas berjalan lancar. Penduduk KGF sejahtera. KGF telah menjadi kota emas yang memiliki peradaban cukup maju. Powerful. Hal yang tidak disadari Rocky, CBI selalu memantau perkembangan KGF. Mereka tidak bergerak selama ini karena KGF dilindungi pemerintah. Apalagi tidak ada bukti yang dimiliki, karena KGF memang dirahasiakan keberadaannya dari dunia luar. CBI jadi kesulitan mengetahui apa sebenarnya aktivitas di KGF. Momentum yang dinantikan CBI tiba. Ramika Sen terpilih menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1981. Sosok Ramika Sen sangat tegas. Dia tak pandang kompromi. Menteri yang membelot semuanya dipecat. Direktur CBI Ragavan menemui Ramika Sen untuk membicarakan masalah Rocky dan KGF. Tapi Ramika tidak begitu tertarik. Masalah Rocky hanya dianggap penjahat kelas teri. Pasukan khusus sudah ada di Karnataka untuk menyelesaikannya. Ragavan kesal dengan Ramika. Rocky bukanlah penjahat kelas teri. Rocky adalah penjahat terbesar India, pengusaha terbesar, dan masalah terbesar negara. Menurut Ragavan, pasukan khusus yang dikirim tidak ada artinya. Penduduk KGF siap mati membela Rocky. Masyarakat di sekitar wilayah KGF yang jumlahnya jutaan telah menganggap Rocky seperti Tuhan. Masalahnya tidak ada foto Rocky meski namanya sudah terkenal. Padahal Rocky telah menguasai pelabuhan, memiliki banyak kapal dan gudangnya ada di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dilakukan Rocky di KGF. Jangankan bisa memasuki KGF, pesawat komersil saja tidak diperbolehkan melintas di atas KGF, ungkap Ragavan. Baru-baru ini CBI berhasil mendapatkan foto dari jet angkatan udara yang berlatih di atas KGF. Ramika Sen terhenyak melihat penampakan KGF. Dia sama sekali tidak menyangka ada kota industri yang terisolasi dari dunia luar selama ini. Saat itu juga Ramika Sen memerintahkan Ragavan untuk bertindak. CBI menggerebek semua gudang dan tempat-tempat yang dikuasai Rocky di India. Namun anak buah Rocky selalu berhasil menyembunyikan emas. Keberhasilan satu-satunya dilakukan oleh pasukan khusus CBI Bangalore. Mereka menemukan satu batang emas karena jatuh saat dipindahkan oleh anak buah Rocky. Adanya emas disita polisi dilaporkan ke Rocky yang sedang asik dengan senjata baru. Rocky sangat marah karena ada barangnya disita. Rocky datang sendiri ke kantor pasukan khusus CBI Bangalore. Para polisi itu rupanya tidak mengetahui barang siapa yang mereka sita. Setelah mendengar nama orang yang dihadapannya adalah Rocky, semua polisi gemetaran. Rocky boy ni சொல்லுவாங்க sir. Wajah Rocky memang tidak populer, tapi namanya sudah dikenal dunia. Tanpa kata, Rocky meminta emasnya dikembalikan. Rocky pun keluar setelah mendapatkan emasnya kembali. Polisi bisa bernapas lega setelah Rocky masuk mobil. Tapi tiba-tiba Rocky menghentikan mobilnya.
Dia ingin memberikan pelajaran kepada polisi agar tidak berani lagi mengusiknya. Rocky mengeluarkan senjata baru produksi Uni Soviet. Senjata itu ditembakkan ke kantor polisi secara membabi buta. Kantor itu jadi luluh lantah. Mobil-mobil ditembak sampai terbakar. Tidak ada perlawanan sama sekali dari polisi. Mereka bersembunyi ketakutan. Lalu tanpa rasa bersalah, Rocky menyalakan rokoknya dengan senjata yang sudah menjadi bara api. Tindakan Rocky menyerang kantor pasukan khusus CBI membuat ego Ramika Sen terluka. Di televisi, Ramika memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berani melawan negara. Mendapat ancaman seperti itu, Rocky justru semakin tertantang. Dia hentikan sementara pengiriman emas. Rocky menumpuk semua emasnya di KGF. Orang-orang yang menginginkan KGF mulai berani mengusik lagi. Andrews menemui Adira, yang ternyata selama ini menunggu momentum untuk balas dendam. Ambisi utama Adira adalah menghancurkan Rocky. Masalahnya tidak mungkin bisa membunuh Rocky di KGF. Keamanannya sangat ketat. Untuk memasuki KGF saja tidak akan bisa dilakukan, baik lewat gerbang timur maupun barat. Satu-satunya solusi adalah masuk melalui terowongan tambang yang belum diketahui keberadaannya. Andrews yang diminta menemukan terowongan itu. Rocky sendiri fokus menumpuk banyak emas. Para pekerja diharuskan lebih giat lagi. Hal itu membuat Kasim kesal. Kasim mempertanyakan apa tujuan Rocky sebenarnya. Rocky sudah membebaskan para pekerja dari perbudakan, tapi kini Rocky yang justru melanjutkan perbudakan itu. Apa tujuan kamu sebenarnya? Tanya Kasim. Rocky tidak peduli celotehan siapapun. Di otaknya hanyalah ingin mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah janji Rocky kepada ibunya. Rocky siap melakukan apapun, menjadi penjahat, perampok, maupun membunuh untuk memenuhi janjinya menjadi orang kaya raya. Rena semakin memahami pola pikir Rocky. Rena pun memahami pola pikir Rocky. Rena pun mengucapkan kata I love you untuk pertama kalinya kepada Rocky. Mereka kemudian menikah dengan penuh bahagia. Sementara CBI terus bekerja mengumpulkan bukti kejahatan Rocky. Salah satunya tentang uang Rocky yang disimpan melalui jutaan rekening atas nama masyarakat biasa. Bukti telah dipegang. Perdana Menteri Ramika Sen meminta Ragavan untuk segera menyeret Rocky ke penjara. Rencana Perdana Menteri bocor ke Rocky. Bukannya khawatir, Rocky justru datang sendiri menemui Ramika Sen. Rocky duduk santai seperti bos. Dia sesumbar. Emas yang dimilikinya cukup banyak. Hutang negara bisa dilunasi jika Rocky mau. Tapi kedatangan Rocky bukan untuk itu. Rocky datang untuk mengakui bahwa dirinya melakukan pencucian uang, penambangan ilegal, dan lain-lain. Rocky memberikan bukti kejahatannya. Silahkan tangkap saya, Bu, ucap Rocky. Apa yang dilakukan Rocky membuat banyak pejabat negara dan wakil rakyat panik karena mereka telah menikmati uang dari Rocky. Tidak terkecuali anggota partai Ramika sendiri. Apabila Rocky ditangkap, mereka juga akan masuk penjara. Ramika Sen jadi malu sendiri. Rocky mengolok-olok Ramika yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ramika berjanji akan menghancurkan penjahat seperti Rocky. Suatu saat Anda akan berbuat salah. Saat itulah saya akan merampas semuanya. KGF, emas, dan semua yang Anda miliki akan saya rampas. Ini bukan peringatan, ini adalah janji saya, ucap Ramika Sen. Sekembali dari Delhi, Rocky dipeluk istrinya dengan kesedihan. Rena telah bermimpi buruk tentang Rocky. Firasat istri jarang meleset. Musuh utama Rocky, Adira, ditunjukkan oleh Andrews titik terowongan untuk masuk ke KGF. Tidak butuh waktu lama, Adira bersama seluruh anak buahnya bisa menginjakkan kaki di tambang ketiga. Rocky sama sekali tidak memprediksi bahaya yang sedang mengintai. Tapi istrinya, Rena, tidak ingin Rocky pergi kemanapun. Rena mengaku kurang sehat, padahal suhu tubuhnya normal. Rena juga memberitahu jika dirinya tidak enak makan. Rena lebih suka makan sesuatu yang asam-asam. Sebenarnya Rena mau memberitahu suaminya jika dia sedang hamil, tapi semua kode itu tak kunjung dipahami. Rocky tetap saja ingin pergi. Rena akhirnya mengaku akan menjadi seorang ibu. Barulah Rocky mengerti jika istrinya sudah hamil. Rocky terharu mendengar itu. Tidak lama lagi Rocky akan memiliki anak dan menjadi seorang ayah.
Di tengah kebahagiaan itu, Rena ditembak oleh Adira. Rena kini sekarat, padahal baru saja senyum indah Rena mekar saat memberitahu kehamilannya. Jiwa Rocky terguncang. Dia tidak peduli peperangan yang terjadi di sekitarnya. Air mata Rocky menetes. Rena hanya bisa memberikan tatapan kosong. Dia sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Hanya air mata yang bicara. Tubuh Rena pun terbujur kaku menjadi mayat. Darah Rocky mendidih. Rocky mengamuk, membunuh musuh di hadapannya. Rocky tidak hanya kehilangan istri, tapi juga calon anaknya. Duel 1 lawan 1 antara Rocky melawan Adira pun terjadi. Awalnya Rocky keteteran karena tangan kosong, sedangkan Adira memiliki pedang. Rocky berhasil dijatuhkan. Pasukan Rocky juga terpojok. Adira sudah di atas angin. Dan saat itulah Rocky bangkit memegang palu untuk mematahkan pedang Adira. Giliran Rocky yang menjatuhkan Adira. Pasukan Rocky jadi lebih semangat bertempur. Varanam berhasil membunuh Andrews. Sementara duel tangan kosong antara Rocky dan Adira semakin sengit. Rocky terlihat lebih unggul. Adira yang perkasa mampu disiksa. Anak buah Adira mencoba membantu. Tetap saja Rocky tidak terkalahkan. Rocky kemudian mencekik dan mematahkan leher Adira hingga tewas. Rocky kembali melihat istrinya yang sudah tak bernyawa. Amarah Rocky membara lagi. Dia menanyakan bagaimana Adira bisa masuk KGF. Kasih memberitahu jika Adira menggunakan terowongan tambang. Mendengar itu, Rocky tahu ada orang yang telah mengkhianatinya. Dengan berlumuran darah, Rocky pergi ke Delhi bersama pasukannya. Gedung parlemen menjadi sasaran Rocky. Saat itu, Ramika Sen sedang berpidato siap mengundurkan diri jika gagal menangkap Rocky. Orang yang ingin ditangkap kembali datang sendiri. Semua anggota parlemen lari ketakutan melihat Rocky. Tanpa kata, Rocky menodongkan senjata, tapi bukan untuk membunuh Ramika Sen. Rocky membredel si pengkhianat dan dalang semuanya. Dialah guru Pandian. Ya, Rocky sadar telah dikhianati guru Pandian yang dianggap kekuatan politiknya. Hanya guru Pandian yang mengetahui tentang terowongan tambang ketiga. Akibat pengkhianatan politisi busuk itu, Rocky telah kehilangan istri dan calon anaknya. Ramika Sen ketakutan melihat Rocky menembak guru Pandian di depannya. Untung saja Rocky menghargai wanita, sehingga tidak membunuh Ramika Sen. Mungkin Rocky melakukan kesalahan karena menyepelekan Ramika Sen. Kini Ramika Sen yang akan menghancurkan Rocky. Semua tentara India dikirim untuk menutup sejarah Rocky dan KGF. Rocky dianggap penjahat terbesar India dan divonis hukuman mati. Ramika penjahat terbesar India dan divonis hukuman mati. Ramika Sen berpesan kisah apapun tentang Rocky tidak boleh ditulis. Nama Rocky harus dihapus dari sejarah India. Di KGF, Rocky menyadari ancaman besar akan datang. Langkah terpenting yang dia ambil menyelamatkan rakyatnya. Seluruh penduduk KGF dievakuasi ke tempat yang aman. Rocky juga pergi sendirian. Ketika tentara India sampai di KGF, tidak ada orang yang ditemukan. Istana Rocky sepi, bahkan emas pun tidak ada jejaknya. Semua emas yang telah dikumpulkan Rocky dibawa menggunakan kapal ke Samudra Hindia. Rocky tidak sedang melarikan diri. Dia justru memberitahu keberadaannya kepada Angkatan Laut India. Tidak hanya kepada India, Rocky mengirimkan informasi keberadaannya kepada Angkatan Laut Amerika dan Indonesia. Karena kedua negara itu juga ingin menangkap Rocky. Rocky sepertinya sengaja menjemput kematian. Kapalnya terus melaju ke perairan internasional meski sudah diberikan peringatan. I repeat, turn off your ring. Sementara di KGF, pesawat tempur India juga sudah siap melepaskan rudalnya. Dan di malam itu, sejarah penting terjadi. Perdana Menteri India memutuskan untuk menghancurkan KGF dan juga menembak kapal Rocky. Do it. Janji Rocky untuk mati sebagai orang kaya raya bisa terwujud. Rocky terlihat mengambang di tengah laut bersama seluruh emasnya. Emas Rocky sangat banyak dan terbesar dalam sejarah. Emas itu tidak akan pernah bisa diambil siapapun.
karena laut di sana sangat dalam. Itulah mengapa Rocky memilih Samudra Hindia. Lalu mengapa Amerika dan Indonesia juga ingin menangkap Rocky? Ternyata Rocky tidak hanya melakukan kejahatan di India saja. Sejak tahun 1978, Rocky telah melakukan banyak kejahatan di 16 negara. Sekitar 3 bulan lalu, rupanya CIA pernah menemui Perdana Menteri India. CIA juga memberikan daftar kejahatan Rocky di Amerika. Seperti apa kejahatan yang telah dilakukan Rocky di Amerika? Dan apakah Rocky benar-benar sudah meninggal dunia? Kita tunggu saja film KGF chapter 3. Sudah dulu ya, sampai jumpa.